Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan praktekkan bagaimana caranya untuk setting WordPress untuk PBN. Ada beberapa settingan yang harus kita setting ya. Jadi supaya nanti PBN-nya terlihat lebih natural dan itu tidak terlihat seperti PBN yang kita buat untuk tujuan backlink ya. Jadi saya sarankan setiap PBN itu perlakukanlah seperti website money site ya. Kalau bisa memang kita bikin PBN tersebut selain sebagai sumber backlink, kita jadikan juga sebagai money site. Jadi akan terlihat lebih natural. Jangan dulu diposting sebelum postingan dari PBN tersebut cukup banyak ya, dan berikan internal linking. Jangan dulu dibuat external linking ya. Jadi buatlah link-link yang memang masih di halaman tersebut. Jadi saling bertautan antara satu postingan dengan postingan yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa settingan yang harus kita setting ya. Pertama teman-teman setting dulu untuk generalnya. Nah, di general ini ada site title dan tagline ya. Teman-teman isi site title dan tagline-nya sesuai dengan needs teman-teman. Gitu ya. Jadi diisi site title-nya, terus bagian permalink ini untuk permalingnya pilih yang post name ya supaya tidak terlalu panjang. Untuk setting ini sudah, lalu kita masuk ke plugin. Nah, untuk plugin ini ada beberapa plugin yang harus kita install ya. Ada beberapa pluginnya itu teman-teman install yang ini saja dulu. Pertama Classic Editor, terus yang kedua SEO Simple Pack sama XML Sitemap Generator. Ya. Ketiga ini aja dulu. Classic Editor, SEO Simple Pack, sama XML Sitemap Generator ya. Jadi Classic Editor itu editor yang benar-benar simple, tampilannya klasik gitu tapi ringan. Itu kalau yang terbaru itu cukup berat ya editornya. Jadi kita mau posting itu cukup berat gitu, dan buat beberapa teman-teman yang baru mengenal WordPress itu mungkin tampilannya agak sedikit bingung. Nah, kalau untuk Classic Editor ini dia lebih user friendly, jadi lebih mudah untuk dijelajahi, lebih mudah untuk diisi postingannya. Nah, kalau untuk SEO Simple Pack itu dia fungsinya untuk meta description. Jadi meta title, meta description gitu kita isi dengan menggunakan SEO Simple Pack. Yang ketiganya XML Sitemap Generator. Ini buat apa? Ini untuk robot Google ya. Jadi nanti kalau kita pasang ini, robot Google itu akan lebih mudah untuk merayapi. Dan nanti akan lebih mudah untuk terindeks gitu. Dan nantinya ini akan kita submit ke Google Console. Oke. Nanti kita akan submit di sini Google Console. Itu berarti apalagi ya? Oke. Kalau ini sudah diinstal, sudah disetting gitu ya. Berarti tinggal kita daftarin di Google Console ya. Ini saya udah daftarin ya. Jadi buat teman-teman yang belum daftarin, segera daftarin di Google Console-nya supaya lebih cepat terindeks gitu ya. Jadi nanti pertama-tama kan mungkin teman-teman udah pernah ya kalau untuk Google Console ya. Cuman mungkin pemasangan kode Google Console-nya ini yang masih bingung ya. Jadi kalau udah registrasi add property gitu kan, setelah add property nanti kan dapat kode Google Site Verification-nya nih. Nah, ini yang kita tempatkan di HTML editor. Nah, bisa juga menggunakan plugin, tapi tidak semua jenis plugin itu support ya. Saya sudah coba beberapa, ternyata
Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman memilih menggunakan plugin, itu bisa menggunakan plugin, namanya pluginnya kita coba cari Google Kit. Nah, bisa menggunakan ini ya, Google Kit. Jadi kalau menggunakan Google Kit ini, kita tinggal input saja eh, kode ininya, tinggal masukin ya, Google Tag Manager. Tinggal masukin kode HTML-nya ya. Tapi kalau misalkan ini kadang bisa berhasil, kadang enggak juga ya. Ada beberapa time yang support, ada yang enggak gitu. Jadi kalau tidak bisa, teman-teman bisa menggunakan cara manual ya. Caranya kita masuk ke theme file editor. Nah ini, nah di sini masukin kode HTML-nya, kode yang, nah ini ya, masukin, cari yang theme header. Nah ini kan ada theme header ya. Nah ini bingung nih mau taruh di mana ya, banyak banget ini kode HTML-nya gitu. Nggak usah bingung teman-teman, tinggal ketikkan saja Ctrl F di Windows, atau kalau di Mac itu Command F itu nanti dia muncul, tinggal cari saja kode head-nya. Head. Nah ini berarti kita taruhnya di sini, tepat di bawah head, kurung buka, head, kurung tutup. Nah, di sini ditaruhnya bersamaan nanti dengan Google Analytics. Jadi ada dua kode di sini yang kita taruh ya. Kode Google Webmaster Console, yang keduanya kode Google Analytics. Kode Google Analytics juga kita taruhnya di sini sama di bawahnya setelah kode Google Console ya. Nah, ini yang ini juga sama, taruhnya di sini. Ya. Oke, setelah ditaruh baru tinggal klik verify. Kalau sudah klik verify, nanti dia hijau ya, baru setelah terkonfirmasi Anda adalah sebagai ownernya, baru nanti kita bisa inspeksi URL inspection. Tapi sebelum masuk URL inspection, submit dulu sitemap-nya. Sitemap-nya kita submit dulu ya. Caranya gimana? Nama domain /sitemap.xml ya. Nama domain /sitemap.xml. Nah, kalau sudah berhasil berarti dia sudah sukses statusnya ya. Ini nanti untuk memudahkan robot Google merayapi situs kita. Lalu apalagi yang harus dilakukan setelah masukkan kode Google Console, Google Analytics? Yang harus dilakukan langkah selanjutnya adalah pilih template. Oh ya, sebelum masuk ke Google Console sama Analytics, kita pilih dulu template-nya ya. Jadi teman-teman pilih dulu template sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini kan banyak ya pilihan template ya, nanti tinggal cek saja satu per satu mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, supaya PBN-nya itu bervariasi, nama domainnya berbeda-beda, template-nya berbeda-beda, IP address-nya berbeda-beda, terus template-nya juga berbeda-beda. Itu akan menjadi lebih unik teman-teman. Jadi backlink yang nanti akan kita dapatkan itu menjadi lebih natural dengan backlink yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Itu akan menjadi lebih unik dan lebih bagus di mata Google. Makanya kenapa saya sarankan kita jangan dulu buat external linking, karena supaya PBN-nya terlihat lebih natural atau tidak terlihat bahwa itu adalah PBN. Jadi kita jadikan PBN tersebut sebagai
situs sebagai website pada umumnya gitu, website beneran gitu, atau kalau bisa kita jadikan sebagai money site saja. Jadi nanti kalau trafficnya sudah ada ya kita daftarkan di Google AdSense, atau kita buat money site jualan produk, affiliate, bisa gitu. Apakah bisa? Ya bisa gitu. Jadi nanti ada dua fungsi ya, selain sebagai money site juga sebagai PPN, sebagai sumber backlink gitu ya. Lalu setelah pilih theme, nah ini kan theme itu beda-beda ya. Kalau kita lihat di file editornya itu, pokoknya teman-teman cari saja nanti di setiap theme itu tampilan ininya tuh di file editornya itu pasti beda-beda ya isinya itu. Pokoknya cari aja yang theme header, atau kalau enggak index HTML. Theme header atau kalau enggak main index juga bisa. Nah, di kedua ini saja, theme header, main index. Nanti kita taruhnya di dua ini saja untuk kode Google Analytics sama Google Console-nya gitu. Nah, lalu apalagi setelah daftar Google Console, Google Analytics, terus ganti theme, langkah selanjutnya adalah kita buat postingan ya. Jadi buat postingan, add new post. Nah, ini kalau tampilan klasik editor itu seperti ini. Tampilan klasik editor itu seperti ini, lebih user friendly, terutama bagi pemula ya. Jadi mudah sekali untuk mengisinya, tinggal kita input judulnya, lalu di sini kontennya gitu ya. Nah, ini SEO simple pack setting. Nah, ini kalau nggak ada plugin itu nggak ada ini. Kalau nggak ada plugin SEO simple pack itu kita nggak bisa ngisi title tag sama description. Jadi meta tag-nya itu nggak ada. Gitu. Nah, supaya nanti bisa bersaing dengan kompetitor gitu ya. Yang pertama harus dilakukan itu on page-nya. On page itu salah satunya itu menyamakan antara title, terus konten, sama meta description, meta tag, title sama description itu harus sinkron antara title, konten, meta title sama meta description ya, harus sesuai gitu. Ini sudah diisi gitu ya teman-teman, ini sudah diisi ya, nanti diisi. Nah, kategori. Nah, kategori, untuk penambahan kategori itu tinggal klik add new, nanti isi atau kategorinya apa, misalkan umroh, nanti akan muncul di sini. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang mulai masuk buat bikin backlink gitu, nanti pilih sesuai dengan kategorinya gitu. Nah, kalau untuk tag ini dia kumpulan keyword ya, ini boleh diisi apa enggak gitu, terserah teman-teman. Tapi katanya sih meta tag ini sudah tidak berfungsi lagi, tapi kalaupun mau diisi tidak jadi masalah ya. Setelah itu tinggal klik publish aja ya. Ya contohnya seperti inilah. Nah, ini ya, ini salah satu contoh postingan. Pertama, isi title, terus isi kontennya, ini H2 kan, di sini kontennya, terus ini tambahkan image-nya. Untuk image itu ada di add media. Nah, add media, tinggal pilih upload atau pilih yang sudah ada di library-nya. Oke, ini sudah ya. Kalau udah tinggal klik publish atau update. Nah, kalau ini untuk schedule ya. Jadi kalau misalkan teman-teman saya mau bikin postingan sehari misalkan 10 tapi untuk 10 hari gitu, atau 10 untuk 5 hari, ya berarti nanti tinggal diedit saja di sini.
untuk tanggalnya, tanggal berapa, jamnya jam berapa, nanti sesuai dengan schedule-nya gitu, nanti di postingnya itu. Terus internal linking. Nah, internal linking ini yang saya ceritakan ya. Jadi buat dulu setiap postingan itu saling bertautan antara satu postingan dengan postingan yang lainnya. Jadi postingan kedua, postingan pertama klik ke homepage, postingan kedua kasih internal linking ke postingan pertama, postingan ketiga kasih internal linking ke postingan kedua, seterusnya seperti itu. Kalau kesulitan, teman-teman bisa menggunakan spreadsheet atau Excel ya. Nah, itu jadi nanti setiap bikin postingan dibikin saja URL-nya gitu di sini gitu ya, judulnya, terus URL-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, terus apalagi ya? Saya rasa sih udah ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan pokoknya bikin postingan dulu sebanyak-banyaknya, kasih internal linking, nanti cek indeksnya sudah sampai berapa banyak ya. Kalau sudah minimal 30 indeks gitu ya, baru nanti kita bisa jadikan PBN tersebut sebagai sumber backlink ya. Atau nanti kita lihat dulu trafficnya itu udah berapa banyak ya. Jadi nanti di Google Analytics itu kita bisa cek untuk trafficnya nih, udah dapat seharinya itu berapa visitor gitu ya. Kalau misalkan mau dibikin money site itu minimal PBN itu minimal itu 100 visitor per harinya, baru nanti bisa. Soalnya kan nanti buat pengajuan AdSense-nya juga kan ada proses seleksi ya. Nanti kalau trafficnya bagus itu akan lebih cepat untuk di approve-nya. Jadi minimal kalau kita mau jadikan PBN tersebut sebagai money site ya, trafficnya minimal ya 100 lah gitu. Dari mana trafficnya? Ya kita bikin konten sebanyak-banyaknya. Nah, untuk pembuatan konten juga nanti akan saya bahas bagaimana caranya untuk mencari keyword-keyword yang memang bisa kita jadikan sebagai sumber traffic ya. Nanti mungkin di pembahasan di video selanjutnya. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.